Halo ya Bunda, Halo ya Bunda. selamat sore. Oke, terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah hadir di rangkaian acara Bocah Fertility Week 2021. Boleh tepuk tangan. Hari ini kebetulan kita lagi nggak ada fake audience ya untuk meramaikan area di sekitar. Cuma yang pasti kita senang banget Ayah Bunda sudah mengikuti rangkaian acara Bocah Fertility Week selama 4 hari ya. Masih ada 2 hari lagi untuk Ayah Bunda bisa mendapatkan wawasan seluas-luasnya tentang fertility. Karena kalau kemarin itu Ayah Bunda sudah banyak tahu dari sisi medis. Sekarang hari ini barengan sama Biro Psikologi Dinamis, kita bakal membahas tentang bagaimana cara mengelola stres supaya tidak mengganggu kesuburan. Karena Mesa ya benar ya? Karena efeknya seperti apa? Iya, karena sebenarnya masalah infertilitas itu nggak cuma dari medis aja, bisa juga berasal dari kesehatan mental. Karena diketahui kalau misalkan kitanya stres, akan mempengaruhi masa ovulasi bunda nih. Nah, betul tuh. Jadi ini yang harus kita ketahui juga nih bagaimana cara mengelola stres supaya nantinya nggak mengganggu hormon dan juga tidak mengganggu masa ovulasi dan lain-lain. Tidak hanya dari sisi medis, tapi kita harus concern juga dari sisi psikologisnya juga. Nah, hari ini sebelum kita mulai dengan pembicaranya ada siapa, Mesa? Ada Ibu Amalia Indah, MPSI dari Biro Psikologi Dinamis. Sebelum kita ngobrol langsung sama Ibu Amalia, kita bakal mengucapkan terima kasih dulu nih. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada partner-partner yang sudah mendukung rangkaian acara Bocah Fertility Week 2021. Siapa aja, Mesa? Ya, dalam memperingati World Fertility Day yang jatuh pada bulan November ini, Bocah Indonesia berkolaborasi dengan OCBC NISP, Abbott, dan Merck. Juga acara BFW ini disupport oleh Gracious Healthy Catering, Purifit, Organic Supply Co, Yogiti, Biro Psikologi Dinamis, Tangkuban Perahu Healthcare, Kelas Cinta, Artemisia Klinik, Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, Jejamu by Mustika Ratu, dan Manda Flora. Selain itu ada media partnernya. Mesa, kamu jangan maju mundur ya. Itu lihat deh, kamu jadi hook soalnya. Oke, nah ini posisinya yang aman itu. Aku bisa ngilang loh begitu aja. Oke, terima kasih juga untuk media partner yang sudah mendukung acara 1 minggu ini. Ada Kompas TV, ada Kiss FM, Berita 1. Terima kasih untuk Tribun News, Nova, Nakita, Kido, The Asian Parent, Hello Sehat, Her Story, Link Sehat, Diary Bunda, Weminak. Terima kasih juga untuk Orami, Pop Mama, Sajian Sedap, Para Puan, Teman Bumil, smartmoms.id, kanya.id, B-Voice, Magenta Radio, Pejuang Vagidismus, PCOS Fighter, Komunitas Bunda 1101, Komunitas Bayi Tabung Indonesia, Ruang Mam, dan Ardan Radio. Terima kasih banyak. Ayah Bunda jangan lupa saksikan terus webinarnya sampai akhir, karena di akhir kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa 3 voucher audio self-care dari Biro Psikologi Dinamis, 3 voucher Yogiti, 3 voucher Gracious, 3 voucher Purifit, dan 3 paket OSC, dan 3 merchandise dari Bocah Indonesia. Yes, nanti dibantu sama Ibu Amalianya juga ya Bu ya. Kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan yang sangat menarik, boleh infokan kami juga. Itu kan pasti kalau pertanyaan yang menarik akan berkesan tuh. Nanti boleh diinfokan juga untuk menjadi pertanyaan terbaik. Oke deh, kalau gitu sebelum kita lanjut ke materi utama, kita mau nyapa dulu deh sama Bunda Ibu Amalia Indah, MPSI Psikolog dari Biro Psikologi Dinamis. Boleh kasih tepuk tangan dong. Ayo. Ya, sebentar ya, aku ambil. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, peserta webinar dan juga
terima kasih juga untuk Bocah Fertility Week yang udah ngasih kesempatan nih untuk saya bicara di webinar kali ini. Oke, Ibu Amalia boleh jelasin sedikit nggak sih, kan mungkin ayah bunda di sini juga belum tahu tentang Biro Psikologi Dinamis nih. Oke, Boleh oke. tahu sebenarnya base-nya di mana, dan ini tuh Biro Psikologi Dinamis itu apa sih? Oke, jadi Biro Psikologi Dinamis ini adalah layanan psikologi yang base-nya ada di Jogja, di Yogyakarta. Ini menerima konsultasi ya secara offline atau tatap muka, tapi juga secara online. Apalagi sejak pandemi ini semakin banyak ya konsultasi online. Jadi kalau ayah bunda di luar Jogja, nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang udah ada banyak layanan yang online juga di Biro Psikologi Dinamis. Gitu, Mas Reza dan Bu Mesa. Oke, terima kasih. Nah, ini buat ayah bunda yang mau bertanya tips seputar stres, nanti dengarkan nih sharing dari Ibu Amalianya, apa yang mau ditanyakan, bagaimana caranya mengelola stres dan lain-lainnya, langsung ditanyakan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan sesi Q&A-nya, dan nanti akan ada pertanyaan terbaik. Boleh dituliskan dari sekarang permasalahan-permasalahan dari sisi psikologinya, karena pasti dalam promil itu kan social judgment, pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, itu juga, atau bahkan dari sahabat sendiri, kadang juga bikin kita overthinking ya, apalagi buat orang-orang milenial kayak sekarang kan banyaknya overthinking banget ya. Itu juga Gitu ya, Mas Rizal ya. Tapi kena ya iya, sebenarnya. betul-betul, kalau bercanda pun tetap kena. Oke deh, kalau gitu Oke. silakan Ibu Amalia, boleh Oke, dimulai ini saya sesi. langsung share screen aja. Ya, silahkan. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ayah bunda semuanya yang jadi peserta webinar kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Amalia Indah Permata, psikolog klinis dari Biro Psikologi Dinamis. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya, mungkin ya Mas Rizal dan Mbak Mesa ya, biar sharing-sharing. Kan ada banyak ya, kita sering baca artikel, kadang yang bikin gagal program hamil itu justru dari psikologis pasangannya ternyata. Nah, kok bisa sih gitu ya? Nah, sekarang kita akan bahas itu kenapa stres itu bisa mempengaruhi promil, dan mengapa juga kok kayaknya meningkatkan resiko untuk gagalnya program hamil yang kita lakukan. Oke, langsung aja ya, Mbak Mesa dan Mas Rizal ya. Oke, nah mungkin saya sebelum masuk ke stres, saya ingin membahas dulu isi-isi pikiran yang sering dialami oleh pasangan yang sedang program hamil. Misalnya, ada apa sih dengan aku gitu? Atau saat misalnya ngelihat hasil tes pack ya belum berhasil juga gitu. Atau kenapa aku harus menunggu sekian lama? Atau aku ingin sekali jadi seorang ibu saat misalnya kegagalan itu sering terjadi gitu. Terus juga ada pikiran gimana kalau pada akhirnya sampai aku baru benar nggak punya anak gitu, sehingga akhirnya ada cemas di sana. Terus misalnya ngelihat updatean orang lain yang udah pengantin baru tuh, terus udah langsung hamil, kita langsung insecure. Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang baru aja menikah? Atau mungkin ngelihat anak-anak remaja yang MBA, kok dia gampang banget ya hamil ya, sementara gue udah nyoba berkali-kali kok nggak bisa-bisa gitu. Terus juga ada pikiran apakah aku belum siap, atau bahkan sampai mempertanyakan takdir seperti apakah Tuhan tidak menyayangiku gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya isi pikiran ini tentu menimbulkan stres. Nah, kenapa kok bisa itu terjadi? Nah, kita akan masuk langsung, apa sih sebenarnya stres itu gitu. Jadi stres itu adalah respon normal sebenarnya tubuh baik secara fisik, mental ataupun perilaku terhadap suatu perubahan atau kondisi yang membuat individu merasa tertekan atau terancam. Kondisi ini bisa macam-macam, misalnya pertanyaan dari keluarga, sehingga bikin kita tertekan tuh pas ditanya, atau misalnya ngelihat updatean sosmed teman yang ada bilang dia sudah hamil gitu, itu juga menjadi sebuah kondisi yang membuat kita merasa tertekan atau merasa terancam. Nah, sebenarnya hal yang wajar gitu, di saat ada kondisi itu kita langsung merasa cemas, khawatir, terus langsung ada pikiran negatif, sebenarnya itu adalah respon normal tubuh sebenarnya. Nah, lalu tapi jika respon normal ini tidak kita kelola dengan baik gitu,
dan berlangsung lama, nah itu nih yang mulai jadi masalah gitu. Itu dapat mengganggu fungsi individu dalam keseharian kita, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan dan juga kesejahteraan psikologis kita. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya stres itu adalah respon normal, wajar dong kalau kita ngelihat orang lain udah duluan hamil, terus kita belum, terus kita langsung merasa cemas. Itu kan adalah emosi itu valid saat itu gitu. Stres di saat itu tuh wajar gitu, kita merasa cemas, khawatir. Tapi masalahnya kita bisa ngelola itu dengan baik nggak? Kita bisa, atau kita malah kayak mengabaikan perasaan itu, terus kita jadi lari dari masalah gitu. Dan itu tuh yang sebenarnya kalau kita bahas stres, sebenarnya orang selalu bilang stres itu ke negatif terus ya. Tapi sebenarnya kalau itu bisa dikelola dengan baik, justru itu bisa membantu kita untuk lebih produktif gitu. Nah, lalu sumber stres disebut juga dengan stresor. Bagi setiap orang itu bisa berbeda karena dipengaruhi oleh perspektif individu dalam melihat sesuatu. Bisa aja nih, misalnya nih menurut pasangan A, melihat updatean teman-teman udah hamil itu nggak bikin dia stres gitu. Tapi di saat ditanya sama orang tuanya itu bikin dia stres banget. Tapi ada juga misalnya pasangan B di saat dia ngelihat tespeknya masih negatif aja terus, itu nggak bikin dia stres, tapi justru misalnya yang bikin dia stres itu adalah saat dapat undangan baby shower teman-temannya atau apa, nah itu yang bikin dia stres. Jadi nggak bisa disamaratakan, bisa setiap orang, setiap pasangan bisa beda sumber stresnya, karena ini dipengaruhi oleh perspektif kita dalam melihat sesuatu. Perspektif ini kenapa kok bisa berbeda ya, karena kita punya nilai-nilai yang berbeda dalam setiap diri kita. Misalnya pasangan A punya value bahwa aku tuh harus aku ada kecenderungan perfeksionis misalnya, sehingga dia semuanya harus yang menunjukkan dirinya tuh upaya optimal, sehingga misalnya kalau ada orang yang udah hamil duluan dia merasa gagal gitu. Ada juga karena value-nya dia mungkin aku harus membahagiakan orang lain, jadi ketika mertua atau orang tuanya nanya, kok kamu nggak hamil, kok itu yang bikin dia cemas, karena dia punya value, dia harus membahagiakan orang lain. Jadi perspektif itu bisa dipengaruhi oleh value yang kita punya. Nah, karena sumber stres itu juga bisa berbeda bagi setiap orang, gitu juga dengan mengatasinya gitu. Tiap orang bisa memiliki cara berbeda dalam mengatasi stresnya. Misalnya pasangan A saat dia stres, dia cenderung kabur gitu dari orang lain, nggak mau ketemu teman-temannya, karena menurut dia lebih baik gue ngehindar aja deh dari teman-teman daripada ngerasain stres, cemas kayak gitu. Dia lebih memilih untuk menghindar dari teman-teman. Ada juga misalnya pasangan yang sedang stres, di saat ditanyain itu cara mengatasinya adalah langsung agresif, langsung marah-marah gitu. Lo nggak peka banget sih, langsung kayak marah-marah gitu cara dia mengatasi stresnya. Jadi setiap orang pun bisa beda-beda juga nih ngatasin stresnya. Di saat dia ada kondisi terancam terus dia kesel, dia langsung agresif ngomongnya. Terus mungkin langsung ninggalin, langsung mengabaikan, seperti itu. Jadi beda-beda juga cara kita mengatasi stresnya. Nah, lalu kenapa ini saya akan menjelaskan dulu mekanisme pikiran kita, karena tadi saya bilang kalau stres itu dipengaruhi oleh perspektif. Jadi, misalnya nih ada sebuah situasi mengganggu. Nah, situasi mengganggu ini, yang ini nih maksudnya yang ini tadi ya, yang perubahan atau kondisi yang bikin kita tertekan atau yang terancam. Saat ada situasi mengganggu, muncul tiba-tiba namanya pikiran negatif. Sebenarnya nih kalau dalam perspektif kognitif behavioral therapy, ini namanya pikiran negatif otomatis. Kenapa namanya otomatis? Karena jika ada situasi A, pikiran B itu otomatis muncul gitu, tanpa kita bisa kendalikan ya. Sebenarnya kita nggak mau ya ada pikiran-pikiran kayak yang bikin kita cemas, tapi itu udah otomatis aja muncul gitu. Itu namanya pikiran negatif otomatis. Oke, sehingga saat ada pikiran negatif ini, mempengaruhi perasaan kita, baik secara emosional maupun fisiologis, feelings gitu. Jadi secara emosional dan juga fisiologis. Misalnya pikiran ini bikin kita cemas, terus dada kita langsung berdebar nih, deg-deg-deg-deg, atau mungkin kita keringetan tiba-tiba, atau kita jadi kesel, terus rasanya dada jadi sesak banget rasanya. Itu adalah pikiran yang mempengaruhi perasaan kita. Saat perasaan ini sangat mengganggu, sampai-sampai tubuh kita kayak nggak kuat lagi, itu akhirnya mendorong kita untuk melakukan perilaku, namanya respon perilaku. Ini nih fokusnya pada perilaku yang tidak diinginkan, sehingga misalnya kita jadi malas ngapa-ngapain,
terus juga malas makan, terus juga jadi malas ketemu orang lain, terus juga mungkin jadinya self-care-nya udah nggak ada lagi, kebutuhan dasar nggak dipenuhi, jadi begadang, dan lain-lain. Saat perilaku ini kita lakukan, biasanya itu justru memperkuat lagi pikiran negatif kita, karena hal itu membuat kita jadi kayak merasa semakin kuat aja gitu pikiran negatifnya. Mungkin saya akan jelaskan dengan contoh biar lebih paham ya Ayah Bunda. Jadi misalnya gini, ada situasi nih melihat pengantin baru hamil gitu ya. Terus muncul nih otomatis pikirannya, kenapa bukan aku yang sudah lama menunggu? Itu pikiran negatifnya. Lalu pikiran negatif itu membuat kita ada perasaan emosinya merasa tidak adil, tidak terima, kesal, putus asa. Sementara secara fisiologis kita jadinya ada dada kita mungkin sesak ya, rasanya tuh kayak dada tuh kayak bolong-bolong gitu, kayak sesak aja rasanya. Terus misalnya nafsu makan kita menurun, atau ada juga tuh yang nafsu makannya justru makin banyak gitu, sehingga pola makannya jadi nggak terjaga. Dan juga akhirnya bisa aja gairah seksnya akhirnya menurun. Sehingga saat perasaan ini sangat terasa mengganggu, mendorong kita untuk melakukan perilaku yang mageran jadinya, enggan beraktivitas, jadi malas ngapa-ngapain, terus menghindari interaksi sama orang lain, terus begadang. Nah, saat kita lakukan perilaku ini semua, itu kan bikin kita jadi merasa sendiri ya, itu bikin kita merasa kesepian, sehingga sementara pikiran negatif itu sangat rentan muncul di saat kita lagi nggak ngapa-ngapain, di saat kita kesepian, di saat kita lagi nggak jarang ketemu orang, di saat kita malam hari misalnya saat begadang. Nah, sehingga itu terus yang terjadi siklusnya, muncul lagi pikiran negatifnya, muncul lagi perasaannya, sehingga muter-muter di situ terus dan nggak diputus gitu siklusnya, sehingga nggak dikelola dengan baik, sehingga akhirnya jadilah stres yang berkepanjangan. Oke, nah terus kapan perlu waspada terhadap stres? Gimana nih taunya kalau stres udah mulai mengganggu, udah nggak bener nih stresnya? Ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama dan mulai mengganggu fungsi keseharian individu. Misalnya fungsi sosial kita menurun nih, kita nggak pernah lagi ketemu orang lain, jadi di rumah aja kayak gitu. Atau mungkin fungsi kita sebagai fungsi self-care kita udah nggak memperhatikan diri kita lagi, malas mandi, tidur nggak cukup, istirahat nggak cukup, terus mungkin makannya udah nggak teratur. Nah, jadi sadari perilaku-perilaku yang menurunkan fungsi-fungsi kita sebagai individu yang optimal gitu. Nah, sebenarnya kan stres itu nggak cuma mempengaruhi program hamil aja. Sebenarnya kan di setiap aspek kehidupan kita, stres itu bisa mempengaruhi apapun yang ada di kehidupan kita gitu ya. Nah, sekarang gimana kok bisa sih stres itu bisa mempengaruhi terhadap program hamil? Nah, di saat stres berkepanjangan ini terjadi, tadi kita udah tahu bahwa di saat stres mendorong perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, dan biasanya perilaku itu yang tidak sehat. Contohnya masalah tidur, sulit menjaga pola makan sehat, terus bisa jadi merokok, minum kafein dan alkohol berlebihan, dan akhirnya kehilangan gairah seks. Dan kita tahu perilaku-perilaku ini tentu meningkatkan resiko untuk kita semakin sulit mendapatkan momongan gitu ya. Dan juga kalau untuk secara medisnya, saya ini baca berdasarkan dari website dari Bocah Indonesia juga ya, dan juga jurnal yang saya baca gitu. Jadi memang stres itu bisa mempengaruhi infertilitas, karena jika stres itu berkepanjangan, itulah akhirnya muncul depresi dan juga muncul kecemasan. Dan ternyata menurut jurnal-jurnal penelitian, depresi dan kecemasan itu bisa mempengaruhi infertilitas. Dan stres juga bisa mempengaruhi mens yang tidak teratur. Saya sering juga misalnya mendapatkan klien-klien saya yang memang di saat dia stres itu mensnya jadi nggak teratur, dan bisa juga stres itu membuat gagal ovulasi, dan bahkan juga untuk para bapak-bapak nih ternyata juga bisa nih mempengaruhi, yaitu hormon testosteron dan spermanya jadi kurang berkualitas gitu. Oke. Nah, tadi saya di awal kan sempat bilang ya, jika stres itu hal yang umum dialami, terus gimana dong kalau misalnya datang, gimana cara kita mengelolanya supaya nggak berdampak buruk atau berkepanjangan? Nah, pertama, kita sadari dulu
apa yang kita rasakan. Mungkin ayah bunda ada yang pernah mendengar istilah mindfulness. Jadi itu adalah kita menyadari apa yang saat itu kita rasakan dan pikirkan. Jadi here and now. Jadi kita kadang yang bikin kita jadi nggak tahu cara mengelola stres itu adalah kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita rasain, apa sih yang kita pikirkan. Kita cuman fokus sama rasa tidak mengganggu yang muncul di diri kita aja, tapi kita nggak nyadari sebenarnya yang bikin stres itu apa, pikiran yang apa sih sebenarnya yang bikin kita stres, atau perasaan apa sih yang bikin stres. Nah, jadi saat ayah bunda ngerasa sesuatu rasanya nggak nyaman di tubuh, coba diingat, oke, ini apa sih yang bikin aku nggak nyaman sebenarnya? Oh, oke, ternyata ada perasaan iri saat orang lain, misalnya udah duluan berhasil hamilnya gitu misalnya. Sadari itu, oke, aku merasa iri, aku cemburu, aku pengen kayak gitu, dan di saat sudah berhasil menyadari itu, langsung divalidasi gitu. Nah, kita langsung fasilitasi emosi yang kita rasakan. Kadang beberapa individu merasa emosi negatif itu tidak boleh, padahal semua emosi itu valid gitu. Emosi apapun itu valid. Emosi negatif pun itu juga valid. Catatannya adalah kalau kita ngerasain emosi negatif, yang nggak boleh itu menyakiti diri sendiri atau self-harm, menyakiti orang lain, atau merusak benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita merasa marah itu ya nggak apa-apa gitu. Ya memang kita di saat itu marah karena ada kondisi tertentu. Kita iri karena ada kondisi tertentu. Divalidasi dulu emosinya. Nah, saat misalnya udah divalidasi, biasanya itu udah bikin kita lebih tenang loh. Kadang tuh beberapa klien saya itu kadang juga kaget. Ternyata saat saya validasi emosi itu bisa cukup menenangkan gitu, daripada saya mengabaikan, mengalihkan, aduh gue nggak boleh sedih, nggak boleh iri, terus jadilah kabur, escape ke sesuatu, tapi justru itu perasaannya masih ada ternyata gitu. Nah, akan lebih baik lagi kalau bisa difasilitasi lagi setelah itu, misalnya malam sebelum tidur, journaling dulu nih. Misalnya ceritain apa yang dirasakan di hari itu, apa yang dipikirkan hari itu. Journaling ini bisa membantu mengurangi beban-beban emosional yang ada di dalam diri kita. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya di tubuh kita ini ada gelas gitu ya, dan gelas itu ada kapasitasnya. Kalau itu gelas penuh terus dengan emosi negatif, terus kalau ada sesuatu yang bikin kita kesel, itu makanya ada istilah senggol bacok gitu, karena udah penuh duluan itu beban emosionalnya gitu. Jadi kalau nyadar lebih sensitif ya mungkin beban emosionalnya lagi penuh. Jadi coba dituangkan, difasilitasi dengan baik, diungkapkan dengan baik. Journaling adalah bisa jadi cara yang terbaik menurut saya ya, karena kita bisa menjadi apa adanya, kita bisa tulis apapun yang kita inginkan, tapi kita tidak menyakiti siapa-siapa di sana. Kita nggak menyakiti diri sendiri, kita tidak menyakiti orang lain. Kalau mau marah, rasanya ngomongin kata kasar ya nggak apa-apa. Kita di sana hanya memfasilitasi emosi aja kok. Toh kita nggak langsung nyampein ke sosok tertentu gitu. Kita nggak ada nyakitin siapa-siapa di sana. Atau kalau memang ada orang yang lebih suka langsung ngobrol gitu ya, bisa dengan berbagi dengan pasangan atau sahabat yang dipercaya atau support group. Nah itu mungkin mundur sedikit tadi tentang mindfulness. Setelah disadari itu gimana caranya biar bisa sadar gitu ya, karena kadang kalau ada pikiran negatif itu kita udah nggak bisa berpikir jernih gitu. Nah, gimana caranya supaya kita lebih mindful? Jadi mindfulness itu adalah keterampilan. Dia itu kayak kalau saya ibaratkan kayak main sepeda gitu ya, kita nggak bisa tiba-tiba bisa langsung mindful, kita nggak bisa tiba-tiba bisa main sepeda, kita harus ada upaya-upaya yang dilakukan. Pertama, kita bisa mencoba dengan mindful breathing, jadi latihan nafas dengan mindful. Di sana kita menyadari apa yang masuk ke dalam tubuh kita, udara yang masuk. Nanti kayaknya itu salah satu jadi voucher dari Biro Psikologi Dinamis nanti yang akan ada di hadiah yang nanti di sesi acara. Lalu ada lagi namanya mindful eating, jadi makannya tuh memang ya mindful aja, kita menyadari apa yang masuk ke tubuh kita. Dan juga bisa juga dengan mindful walking, misalnya pagi-pagi keliling dulu sebelum memulai aktivitas, keliling komplek dulu mungkin, tanpa ada distraksi apapun, kita cuma kayak menyadari, oh lagi jalan, terus melihat sesuatu, ya disadari apa-apa yang kita lihat, rasakan, apapun yang dirasakan oleh indera kita.
Oke, lalu menyeimbangkan pikiran negatif dengan melihat realita yang ada. Jadi, pikiran negatif itu adalah kesalahan berpikir biasanya, distorsi kognitif, jadi dia cenderung irasional dan berlebihan. Jadi, di saat kita udah menyadari nih, pikiran apa yang kita punya, misalnya, eh, kok aku belum hamil juga ya, dan itu membuat kita merasa iri misalnya atau gagal gitu. Setelah kita sadari, oke, aku merasa gagal atau aku merasa kecewa, tapi habis itu kita seimbangkan dengan realita yang ada. Tapi sebenarnya ini aku nggak sendiri kok, ada banyak juga orang lain yang mungkin udah bertahun-tahun juga mencoba, atau kita seimbangkan realitanya dengan tapi kan ini aku lagi berupaya dan semuanya tetap aku serahkan ke yang di atas. Jadi kita seimbangkan pikiran negatif itu dengan realita yang ada. Jadi jangan langsung kayak gini. Misalnya kita udah sadar nih ada pikiran negatif gitu. Duh, aku nggak boleh ngerasa gitu, nggak boleh mikir gitu. Misalnya kita ngerasa gagal, aku nggak ngerasa gagal kok, aku nggak ngecewa kok. Padahal tuh memang ada emosinya. Itu kita nggak memvalidasi dan itu nggak menyeimbangkan pikiran. Itu nggak afirmasi positif ya kalau menurut saya. Karena justru itu kayak mengabaikan gitu, kita mengalihkan aja, sementara itu emosi masih ada di diri kita. Oke, lalu setelah itu jangan lupa libatkan self-care dalam rutinitas harian, karena ini penting. Kita isi dulu tangki cinta kita, jadi kalau beban emosional tadi itu misalnya juga penuh, dengan self-care itu perlahan-perlahan bisa berkurang. Jadi self-care ini pertama penuhi dulu kebutuhan dasar, makannya dulu cukup, tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jadi sebelum self care itu self care yang misalnya hobi dan lain-lain, yang paling pertama itu kebutuhan dasar dulu deh, tidurnya dulu, istirahatnya dulu, makannya dulu, itu penuhi dulu dengan baik. Lalu yang kedua, kalau menurut saya self care itu ada kayak tiga prinsip gitu ya. Pertama, bisa kegiatan yang disukai atau diminati, misalnya hobi. Ngapain hobinya? Lakukan minimal satu aja deh, ada rutinitas self-care dalam sehari-hari kita. Atau kegiatan yang bisa bikin tubuh kita bergerak, misalnya olahraga. Atau kalau suka dengerin lagu sambil goyang, joget, atau apa deh. Pokoknya bikin tubuh kita bergerak deh, yang bikin jadi nggak diem aja gitu. Lalu yang ketiga adalah kegiatan di alam terbuka. Ini nggak harus yang liburan kemana-mana ya. Maksudnya sesimpel kayak bangun tidur terus earthing dulu di depan halaman, barefoot, nggak usah pakai sendal, itu juga udah termasuk self care. Atau mungkin sekarang lagi banyak hobi orang tanam-nanam bunga, itu juga sudah termasuk kegiatan di alam terbuka. Jadi inti dari kegiatan di alam terbuka ini adalah yang membuat kita menghirup udara segar gitu. Oke. Lalu menentukan batasan, ini penting juga. Jadi coba jeda dulu dari media sosial kalau rasanya udah kayak cukup mengganggu postingan orang-orang, karena kita nggak mungkin ya nyuruh orang berhenti ngepost gitu. Kita nggak mungkin nyuruh orang nggak usah ngepost apa yang nggak kita suka. Jadi kalau kita ngelihat suatu masalah, ada dua perspektif. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal ini postingan orang-orang atau apapun di luar kita itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi yang bisa kita kendalikan ya sikap kita aja gitu. Misalnya kita jeda dulu dari media sosial atau membatasi hal-hal yang bisa memperburuk stres kita gitu. Nah, selanjutnya saat merasa kewalahan, baik itu cemasnya kita karena secara psikologis atau medisnya kita cemas, ini aku beneran, ini aku kenapa lagi sih gitu ya, waktunya cari bantuan profesional, baik itu dokter untuk mengatasi cemas kita yang mikir nggak bisa-bisa hamil ya, kita tanya dong ke dokter, jangan sampai kecemasan itu cuman nggak ada sia-sia aja, kita cuma cemasin hal-hal yang kita nggak tahu bener apa enggaknya. Jadi pastikan tanya ke dokter misalnya tentang apa yang kita cemaskan itu mungkin di tubuh kita, atau kalau misalnya memang cemasnya itu lebih ke psikologis karena pikiran-pikiran buruk, ya bisa ke psikolog atau ke psikiater untuk mengatasinya gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya saya bisa bilang mungkin program hamil itu dapat diibaratkan kayak sebuah perjalanan ya. Jadi sebenarnya hal yang wajar, oke, kalau misalnya muncul stres gitu, oke, sorry, kepencet. Oke,
Program hamil itu dapat diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, jadi hal yang wajar jika muncul rasa stres seperti lelah, cemas gitu. Ketika tidak tahu pasti kapan akan sampai tujuan, karena kan kita nggak tahu ya kapan sih ini selesainya gitu ya. Apalagi jika ada rintangan dan juga hambatannya. Namun kita bisa memilih nih apakah akan melewati perjalanan ini dengan stres berkepanjangan yang tentu membuat kita nggak enjoy gitu menjalaninya, dan bahkan bisa berdampak buruk ternyata pada perjalanan tersebut gitu. Atau kita bisa melewatinya dengan percaya diri, mampu mengatasi rintangan yang ada, sehingga membuatnya sebagai perjalanan berkesan dan yang terasa singkat dan mungkin bahkan penuh makna. Jadi itu semua pilihannya di kita. Karena balik lagi, stres itu awalnya adalah normal, tapi pilihannya ada di ayah bunda untuk mau membiarkan stres ini berkepanjangan atau mengelolanya dengan baik gitu. Oke. Jadi itu bagaimana kita bisa mengelola stres, terutama yang mungkin bisa mempengaruhi program hamil gitu. Nah, jadi misalnya ayah bunda ada yang punya keluhan mungkin secara psikologis, bisa hubungin Biro Psikologi Dinamis, walaupun nggak di Jogja nggak apa-apa, ada konsultasi online-nya, dan bahkan juga nanti akan ada assessment yang diberikan, bisa dilakukan secara online juga, dan ada audio self-care juga yang diberikan, yang mungkin nanti bisa membantu mengatasi masalah-masalah psikologis yang mempengaruhi program hamilnya. Oke, itu aja Mas Rizal dan Mbak Mesa. Terima kasih Bu Amalia. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Ini sebenarnya topik hari ini memang sangat menarik Bu Amalia. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat di Bocah Indonesia atau mungkin ayah bunda secara general yang sedang menjalani program hamil itu kadang memiliki informasi yang sedikit untuk mengetahui bahwa stres itu sangat mempengaruhi hormon gitu. Of course pada saat pasien stres akan relate ke medis juga, tapi kuncinya adalah bagaimana caranya mengelola stres ini supaya tidak akhirnya mengganggu hormon tersebut kan, dengan betul. apa yang diatasi dan segala macam. Kalau misalnya dari saya pribadi yang tadi saya lihat memang yang menjadi highlight itu memang kita tidak bisa mengubah apa yang orang lain mau sampaikan, karena kadang bercanda pun akhirnya setiap pasangan akan mengambilnya jadi terlalu personal gitu kan ya. Tapi mungkin yang pasti bisa dilakukan oleh ayah dan bunda adalah bagaimana cara merespon hal tersebut supaya akhirnya tidak berdampak ke diri sendiri yang akhirnya mempengaruhi ketidakstabilan hormonnya itu sendiri. Nah, sangat menarik dan sudah banyak pertanyaan dari ayah bunda yang muncul selama penjelasan tadi. Kita langsung bacakan pertanyaannya ya, Bu Amalia ya. Oke, boleh, silakan. Boleh, oke. Silakan dari Mesa dulu. Oke, dari nama Rizkiana domisili Sragen. Saya bulan lalu kuret karena divonis BO. Sebenarnya saya sudah legowo bahwa kehamilan saya yang sebelumnya itu tidak jadi, tapi belakangan ini setiap saya scroll medsos dan ada yang posting anaknya yang newborn, saya merasa ingin menangis, seolah merasa gagal menjadi istri dan calon ibu. Apakah dari situ sebenarnya saya belum legowo sepenuhnya? Oke. Gimana? Oke, langsung aja Mbak Mesa saya jawab ya. Oke. Ya, bisa jadi Bu Rizkiana, saat kita mengalami kehilangan, walaupun itu BO itu blatant ovum ya, nggak salah ya tuh bulan. Karena saya juga baru mengalami beberapa bulan yang lalu. Jadi saat kita mengalami kehilangan itu, prosesnya untuk memproses rasa duka itu memang cukup panjang gitu. Jadi di sini saya nggak tahu Bu Rizkiana gimana memprosesnya, karena kadang orang bilang udah aku udah nerima kok, tapi tanpa memfasilitasi emosi yang ada di dalam tubuh kita. Perasaan kehilangan itu, apakah mungkin saat udah mengalami keguguran itu cuman seorang diri memproses semua pikiran negatif, emosi negatif cuma di dalam diri aja, sehingga akhirnya sebenarnya itu masih ada rasa duka, rasa gagal, dan lain-lain itu. Jadi di saat orang lain ada situasi yang membuat kita ingin seperti itu, muncul lagi tuh rasa gagal. Sebenarnya saya nggak bisa langsung menyimpulkan kalau Ibu Rizkiana belum legowo, tapi
Tapi hal itu bisa jadi pertanda bahwa ternyata mungkin emosi yang saat berduka kemarin itu proses grieving-nya masih belum selesai, sehingga di saat ada situasi yang sebenarnya yang kita inginkan, kita langsung muncul lagi tuh emosi yang sebelumnya belum diproses itu gitu. Makanya muncul lagi perasaan gagal, perasaan kecewa, nangis gitu. Itu bisa jadi tanda. Jadi untuk Bu Rizkyana, saya mungkin nyaranin coba difasilitasi emosi-emosi itu, coba journaling. Saya sangat menyarankan journaling untuk menuliskan apa yang Ibu rasakan. Gak apa-apa kok kalau nangis lagi, ya itu tandanya berarti memang masih ada emosi-emosi itu gitu. Dan namanya juga kehilangan, nggak apa-apa kok kita sedih, kecewa, tapi kita proses dengan baik. Jangan kita tahu sedih, kecewa, terus kita abaikan, aku nggak boleh sedih lagi, itu udah berbulan-bulan yang lalu. Karena proses grieving itu nggak ada yang tahu. Setiap orang bisa subjektif sekali kapan selesainya gitu. Jadi coba terus difasilitasi. Kalau rasanya pasangan cukup suportif, bisa cerita sama pasangan, ternyata aku masih ngerasa berduka karena hal itu. Misalnya saya sendiri, misalnya kemarin juga habis keguguran gitu, anak kedua, ngelihat USG-nya aja juga mungkin masih bisa bikin muncul lagi emosinya. Dan di saat itu muncul, saya sadari, oh iya, ternyata aku masih sedih karena hal itu. Dan nggak apa-apa gitu. Dan Bu Rizkyana nggak usah merasa bersalah kalau rasanya belum legowo. Ya nggak apa-apa, emang itu yang emosi yang timbul. Nah sekarang tinggal Bu Rizkyana memilih mau memfasilitasi emosi itu untuk dikeluarkan atau mau coba ditekan lagi gitu. Itu aja sih Bu Rizkyana ya. Semoga bisa membantu. Semoga bisa membantu ya. Bu Amalia, Okay. ini juga terkait tadi pertanyaan dari Bunda Rizkyana ya. Apakah sebenarnya yang dialami, of course setiap orang pasti memiliki tingkat penerima legowonya itu kan pasti tergantung dari permasalahannya masing-masing ya Bunda ya. Tapi apakah ini adalah part dari five stage of acceptance, Mbak? Di mana kan yang saya sedikit apakah itu ya, jadi kayak ada denial, anger, terus apalagi bargaining, depression, dan akhirnya menerima. Apakah yang dialami oleh Bunda Rizkyana ini adalah bagian dari five step of acceptance ini, Mbak? Iya, jadi yang paling penting dalam stage grieving itu adalah di bargaining itu. Karena di bargaining yang Bu Rizkyana mungkin di bargaining ya, karena merasa seandainya, what if gitu. Seandainya kemarin aku nggak gagal di sana. Dan justru di situ part terpentingnya, karena di saat kalau ada kata seandainya, itu kita seolah-olah kayak ingin mengubah masa lalu ya. Sementara itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga saat kita berupaya mengendalikan itu, makanya ada stage selanjutnya yaitu depression. Sebenarnya ini bukan depression yang diagnosis ya, tapi lebih ke kesedihan yang mendalam. Makanya Bu Rizkyana masih merasakan kesedihan itu. Nah, tapi itu bisa kita atasi dengan fasilitasi terus emosi itu. Gimana sih caranya bisa tahu kalau kita udah legowo? Di saat kita sudah berhasil memfasilitasi semua emosi negatif itu, biasanya kita jadi bisa memaknai pengalaman negatif menjadi sesuatu yang positif. Kita jadi bisa memaknai hal itu, oh ternyata kemarin aku nggak ini karena mungkin kalau kemarin ternyata pandemi ini mungkin susah lahirannya. Maksudnya tuh ada hal yang bisa kita maknai secara positif. Ketika kita sudah berhasil memaknai secara positif, kita jadi bisa memaafkan masa lalu kan gitu. Tapi kalau kita nggak bisa memaknai itu secara positif, gimana caranya kita bisa memaafkan? Rasanya tuh masih ada, masa sih kayak gitu. Nah jadi tandanya adalah di saat kita berhasil, benar-benar dalam diri kita berhasil memaknai secara, setelah keluar ya semua emosi itu, kita bisa memaknainya dengan positif. Kita dapat insight gitu, sehingga saat udah dapat insight itu kita jadi lebih kita jadi bisa menerima gitu, kita bisa memaafkan kayak gitu. Oke, ya ampun. Ini juga yang harus diketahui ya, 5 stage of grieving gitu, supaya kita tahu sebenarnya kita ada di kondisi apa nih sekarang, supaya kita lebih menerima juga ya, maksudnya berarti mungkin saya lagi ada di stage yang memang lagi bargaining nih, di mana saya masih belum menerima keadaan dan lain-lain, tapi eventually kata Bu Amalia juga pasti akan ada tahap di mana sudah menerima dan sudah melihat hikmah dari apa yang dialami gitu ya. Ibu ya, oke deh kalau gitu, terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Rizkyana, tetap semangat ya. Semangat Bunda. Semangat, boleh
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bunda Nur Afriani ya. Dari Bunda Nur Afriani, bagaimana cara menghindari perasaan negatif sehingga menjadi stres? Apakah ada pola makan untuk menghindari stres, Bu? Terima kasih. Oke, boleh diulang Mas Rizal? Oh, yang Nur Afriani ini ya, menghindari perasaan negatif. Iya, betul. Kenapa Bu Afriani mau menghindari perasaan negatif? Sekarang itu dulu pertanyaannya, karena semua emosi itu kan valid ya, nggak apa-apa kita ngerasain emosi negatif gitu. Yang saya highlight di sini adalah gimana caranya kita bisa mengelola itu gitu, karena sebenarnya perasaan negatif itu kalau kita lihat tadi ya, segitiga tadi, sebenarnya kan situasinya biasanya tuh dari hal di luar kontrol kita kan, misalnya pertanyaan orang, postingan orang, pertanyaan mertua, orang tua, sebenarnya kan situasi yang bikin kita ada emosi negatif itu kan kadang hal di luar diri kita, hal yang di luar kontrol kita gitu. Jadi nggak bisa kita hindari kadang si pikiran negatif sehingga akhirnya muncul perasaan negatif gitu. Jadi menurut saya yang penting itu adalah kita punya kemampuan untuk mengelolanya gitu. Nah, gimana cara ngelolanya? Pertama ya kita harus sadari dulu. Habis sadari, kita terima, baru bisa kelola. Karena kalau kita nggak sadari, ini sebenarnya emosi apa, mau gimana mengelolanya, emosi apa yang kita cuma tahu rasanya nggak enak aja gitu. Tapi kita nggak bisa berhasil mengidentifikasi ini emosi apa. Jadi justru yang kemampuan yang paling penting itu adalah kemampuan regulasi emosinya gitu. Jadi saat apapun yang terjadi di luar kontrol kita dan itu membuat menimbulkan emosi negatif, kita jadi udah tahu, oh, oke, ternyata situasi ini bikin aku marah, sedih. Contohnya gini nih, oke, aku marah, aku sedih, aku boleh ambil jeda dulu, aku bisa atur nafas dulu untuk ambil jeda. Nah, setelah itu aku bisa melakukan hal-hal yang aku sukai untuk mengurangi perasaan sedih ini. Nah, itu jadi salah satu contoh. Atau langsung kayak saya bilang di awal tadi, langsung seimbangkan dengan realita yang ada. Tapi sebenarnya nggak gitu kok gitu setelah kita validasi ya. Nah, jadi kayak gitu regulasi emosi. Jadi sebenarnya Bu Nur Afriani, perasaan negatif itu nggak bisa kita hindari juga karena itu hal di luar kontrol kita gitu. Apalagi kadang yang jadi pemicu kadang memang hal di luar, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi yang paling penting justru kemampuan meregulasi emosinya gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Amalia. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi memang, sedikit kesimpulan dari pertanyaan tadi bahwa memang semua perasaan itu valid ya Bu ya. Valid semuanya. Karena kita harus embrace juga ya. Tapi itu juga nanti kita cari solusinya bagaimana cara menghandle apa yang kita rasakan tersebut ya. Jadi kita cari akarnya, bagaimana cara mengatasi kekesalannya gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ada Ibu Citra. Ini sebenarnya banyak ya. Luar biasa, senang sekali gitu karena tidak banyak juga yang sedang promil menyadari bahwa permasalahan stres ini mengganggu kesuburan, dan ini yang harus dari Bocah Indonesia kita pengen raise the awareness-nya juga bahwa ini sangat berpengaruh dan kita pengen ayah bunda bisa menjalani promil dengan happy seperti yang tadi Bu Amalia sempat sampaikan juga bahwa promil itu tadi pengaruhnya kaitannya stres dengan promil adalah menurunnya keinginan hasrat untuk melakukan hubungan. Itu juga kan jadi problem ketika sedang menjalani promil. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Bunda Citra, silakan. Bagaimana caranya rileks menjalani promil supaya tidak apakah promil kali ini bisa berhasil atau tidak? Oke. Yang pertama kali harus pasangan ingat adalah identifikasi apa hal yang bisa pasangan kendalikan dan apa yang tidak. Contohnya gini, upaya-upaya misalnya program hamil ini kan adalah hal yang bisa kita kendalikan ya. Maksudnya kita bisa berupaya memilih program-program apa. Tapi di sini yang namanya anak, rezeki, sebenarnya itu kan adalah hal yang dapat atau enggaknya itu sebenarnya hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Karena kembali ke ada yang di atas yang ngatur itu semua. Jadi pahami itu dulu, dan di saat menyadari ada hal yang tidak bisa dikendalikan ini, saat hal-hal yang bisa dikendalikan udah dimaksimalkan, dioptimalkan semua gitu, kita nggak saat itu misalnya belum dapat, kita sadar oh iya berarti memang belum rezeki gitu. Jadi upayakan dulu hal-hal yang identifikasi dulu, maksud saya hal yang bisa Bapak dan Ibu kendalikan dalam hal ini program hamil, pola makan, dan lain-lain. Di saat itu semua udah maksimal, terus misalnya nggak dapat, itu tuh kita jadi bisa lebih rileks karena kita menyadari ada hal di luar kontrol kita gitu. Jadi sadari dulu
gimana cara yang bisa rileks, ya sadari apa hal yang bisa dikendalikan dan apa hal yang tidak bisa dikendalikan, kayak gitu. Bu Amalia, aku pengen tanya deh, gimana sih kadang kan kalau kita lagi stres tuh kita juga nggak bisa ngebedain mana sih yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Gimana kita ngeyakinin diri kita gitu supaya kita bisa tahu. Oke, jadi hal-hal yang bisa kita kontrol tuh misalnya sikap kita dalam hal ini, maksudnya kita menjalani program hamil, habis itu pikiran kita, habis itu keputusan kita, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan diri gitu, yang rasanya memang itu sepenuhnya dikontrol kita, atau cara kita menanggapi sesuatu gitu. Saat itu semua udah optimal gitu, dan terus misalnya terjadi tidak sesuai harapan, kita jadi lebih sadar, karena balik lagi ternyata memang rezeki itu kan ada yang ngatur, itu hal di luar kendali kita kan lagi. Jadi nggak ada yang disesali gitu. Kadang beberapa orang itu kan mikirnya ingin mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan itu, sehingga hal itu yang bikin nggak rileks jadinya gitu. Jadi kita hanya ikhtiar ya, kita hanya bisa ikhtiar, dan tapi pada akhirnya tetap kita serahkan yang di atas kan, kayak gitu. Jadi saat itu udah disadari oleh pasangan, jadi ya udah enjoy, ya udah sekarang kan aku emang upaya aja, tapi nanti balik lagi ternyata ya emang ada yang ngatur juga gitu. Kita menyadari ada hal yang nggak bisa kita kendalikan di sini gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bunda Gamila. Saya disemangatin dulu. Iya, Kita lupa. Bawah ya, saya ke bawah suasana juga, apa namanya, kita dengerinnya juga memang kan berat ya, kalau jalan promil tuh perjuangannya tuh memang besar gitu, jadi kerasa. Bunda Gamila, pertanyaannya, selamat sore dokter, saya didiagnosa PCOS. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, dokter menyarankan IVF, tapi masalah muncul pada saya dan suami terkait hal tersebut. Saya ingin mencoba saran dokter, tapi suami sangat berlawanan dengan keinginan saya. Berbagai cara sudah saya coba komunikasikan dengan suami, tapi dia masih bersikeras kalau kami masih bisa hamil alami. Adakah cara komunikasi terbaik untuk masalah kami, dokter? Terima kasih. Oke, Bu Gamila, jadi saya nggak tahu juga sebenarnya komunikasi seperti apa yang Ibu sampaikan sebelumnya ya, caranya gimana. Jadi sebenarnya dalam komunikasi itu ada 4 teknik. Ada komunikasi agresif, ada pasif agresif, dan ada asertif. Di saat komunikasi agresif itu yang seperti apa? Di saat pas kita tahu lawan bicara kita tidak sesuai dengan pendapat kita langsung menyampaikan pendapat kita langsung gitu. Kok kamu gitu sih? Dan lain-lain, itu adalah komunikasi agresif. Kita langsung ngasih tahu pendapat kita, sehingga hal alamiah lawan bicara kadang merasa defensif, sehingga akhirnya muncul konflik. Karena dia merasa kita langsung nyalahin pendapat dia gitu. Itu komunikasi agresif. Lalu yang kedua, ada namanya komunikasi pasif. Saat misalnya lawan bicara bilang A, kita nggak bilang sampai kapanpun kita diem aja gitu, B aja, nggak bilang B gitu. Kita mendem aja sendiri, sampai akhirnya kan rugiin diri sendiri ya, karena kita nggak pernah bilang apa yang kita inginkan gitu. Lalu yang ketiga ada pasif agresif. Saat lawan bicara bilang A, kita nggak bilang, terus kita pengen bilang B, tapi nggak kita bilang B, tapi kita tunjukkan dengan sikap-sikap yang agresif. Contohnya, kita ngambek nih, kita cuekin dia, atau pas lagi cuci piring suaranya kontang-kanting gitu, atau pas lagi ngobrol kita tinggalin gitu aja tanpa kita ngomong apa-apa, sehingga memunculkan ada konflik lagi. Lalu untuk masalahnya Bu Gamila, mungkin saya bisa nyarankan namanya komunikasi asertif. Yang pertama kali disampaikan dalam komunikasi asertif adalah justru meng-acknowledge atau mengakui dulu perspektif pasangan ibu. Misalnya gini, oke, kamu mungkin pengennya kita tetap alami ya, karena mungkin ada hal-hal yang nggak kamu sukai kalau misalnya ada program-program ini gitu. Jadi ibu sampaikan bahwa ibu paham perspektif dia gitu, perspektif suami ya gitu.
suami mungkin kamu nggak pengen kalau kita ikut ini mungkin secara finansial atau segala macam gitu. Pokoknya Ibu Gamila explore deh kira-kira kenapa sih dia nggak setuju. Ibu sampaikan itu, Ibu coba pahami perspektif dia gitu. Habis itu baru yang kedua baru kita sampaikan pendapat kita. Jadi kalau asertif ini justru kita pahami dulu tuh lawan bicara kita kenapa dia memilih seperti itu. Baru habis itu pendapat kita. Tapi kalau menurut aku, nah baru Bu Gamila sampaikan pendapat Bu Gamila kenapa rasanya pengen ikut saran dokter. Nah, setelah menyampaikan itu, menurut kamu gimana ya baiknya? Kamu pengennya karena ini, sementara aku ada perspektifnya karena ini. Solusi terbaiknya menurut kamu gimana ya? Sehingga akhirnya kita lempar diskusi kayak gitu. Jadi Bu Gamila boleh coba dengan komunikasi asertif itu. Kalau Bu Gamila pengen siapin, Bu Gamila boleh catat dulu nih apa aja sebenarnya menguatkan perspektifnya Bu Mila, kenapa harus ikut saran dokter, biar pas ngobrolnya itu bisa lebih terencana, tenang. Karena kadang lawan bicara itu saat kita udah muncul sedikit aja emosi, dia udah nggak mikirin kontennya lagi, karena yang dia tahu kita marah, kita kesel, dan itu yang dia tangkap gitu. Jadi saat dia merasa udah nggak mikir lagi deh, pokoknya walaupun itu benar yang kita ucapkan, tapi kalau kita ngomongnya sambil ngegas dikit aja tuh nadanya tinggi dikit aja, itu udah nggak mau dengerin lagi biasanya, karena dan itu hal alamiah sebenarnya, defensif langsung lawan bicaranya kayak gitu. Itu Mas Rizal dan Mbak Mesa. Baik, terima kasih. Kita sebenarnya tadinya di jam 4 itu mau beres. Coba kita Masih minta banyak ya? korting waktu 10 menit Oke. lagi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan Ayah dan Bunda. Habis itu 5 menit kita kita menarik kesimpulan. Jadi 6.15 kita akhiri. Nah, tapi kita langsung bacain pertanyaan-pertanyaan Ayah Bundanya ya. Dari Bunda Gamila, ada Bunda Mary. Bagaimana cara mengatasi rasa cemas penyebab stres? Saya sudah melakukan meditasi 15 menit setiap hari. Kadang rasa cemas masih sulit diatasi. Terima kasih. Oke, oke. Jadi ada banyak temukan cara yang rasanya pas seperti yang saya bilang tadi. Sumber stresor aja bisa berbeda setiap orang ya, apa dan gitu juga cara mengatasinya. Kalau rasanya Bu Mary masih mengalami keluhan cemas gitu, padahal udah meditasi, coba tambah lagi upayanya dengan yang lain. Misalnya selain meditasi, coba difasilitasi rasa cemasnya itu, misalnya berbagi ke orang yang dipercaya, atau mungkin kalau enggak ya journaling, itu bisa safe place-nya Bu Mary, atau mungkin ada hal-hal lain yang rasanya cocok gitu bagi Bu Mary, sehingga bisa mengurangi rasa cemasnya gitu. Jadi sangat subjektif, sangat personal sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Cuman prinsip-prinsipnya yang seperti yang saya bilang tadi, validasi, seimbangkan pikirannya, mindful, itu prinsip-prinsipnya. Tapi pada praktiknya nanti terserah yang mana rasanya cocok sama diri sendiri gitu. Oke, jadi tadi pilihannya udah disebutin ya. Bunda tadi siapa? Mary ya. Bunda Mary, semangat ya. Itu tadi apalagi Bunda Mary ini berarti salah satu Iya, saya orang yang memang apresiasi juga udah sudah aware dengan meditasi. dengan meditasi, sudah aware gitu. Memang itu juga cukup membantu kalau dari saya pribadi, walaupun permasalahan saya bukan promil, cuma saya juga melakukan meditasi dan itu juga cukup membantu kebetulan. Iya, betul. Lebih mindful ya biasanya ya, Mas Rizal Betul, ya. betul. Lebih mindful, jadi malam tuh nggak overthinking, tapi dengan mendengarkan suara-suara di sekitar lebih dalam lagi gitu. Jadi lebih Iya. membantu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mesa, Bunda Lisa. Bunda Lisa, domisili Makassar, saya ingin bertanya, apakah hipnoterapi salah satu treatment yang bisa dilakukan dalam mengelola stres? Iya bisa. Jadi memang ada banyak tekniknya hipnoterapi bisa dilakukan untuk mengelola stres gitu. Dan jadi kan dalam psikologi pun juga banyak ya pendekatannya ya. Kalau dari tadi yang saya sampaikan mungkin lebih pendekatannya ke kognitif, karena lebih gimana cara kita mengelola pikiran kita. Dengan hipnoterapi juga bisa tentunya, tapi pastikan lakukan dengan memang orang yang profesional, bukan cek backgroundnya, karena kadang hipnoterapis tapi mungkin backgroundnya tidak sesuai, sehingga kan ada banyak mungkin justru membuka luka-luka lama yang tidak diperlukan gitu. Jadi pastikan saat mau memang hipnoterapi, pastikan background profesionalnya
supaya terpercaya gitu. Ibaratnya sudah certified gitu ya. Iya. Betul, betul. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Ada Bunda Dara. Ini relate banget kayaknya sama semua orang. Betul, betul. Dok, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kapan hamil, kapan isi? Enaknya Oke. jawabnya seperti apa tuh? Cara jawabnya ya. Nah, pertama saat itu muncul, sadari dulu emosi apa yang muncul di saat kita dapat pertanyaan itu. Mungkin kesel ya, kesel, sedih. Nggak harus langsung ditanya juga gitu, nggak harus langsung dijawab juga gitu. Yang penting adalah di saat kita sadar pertanyaan itu mengganggu, oke, aku nggak suka ditanya gini, aku ngerasa kesel, atur nafas dulu, boleh milih cuman senyum atau boleh atau ditanggapi dengan humor aja gitu. Iya, aku juga pengen nih, kapan ya baiknya ya. Ditanggapin humor. Humor itu adalah cara satu untuk mengelola stres juga gitu. Tetap ya di awalnya tetap validasi ya. Tetap validasi dulu apa yang kita rasakan saat itu, baru habis itu tanggapin dengan humor aja. Karena kadang yang nanya itu cuma basa-basi aja gitu, nggak benar-benar kayak pengen tahu juga gitu. Dia mungkin hanya jadi tanggapin dengan Oh humor ya, aja. nggak benar-benar peduli ya. Iya, maksudnya tuh tanggepin humor aja. Iya nih, kapan ya? Gue juga pengen. Doain ya, udah sampai situ aja. Ya. Karena yang paling penting tuh sebenarnya di emosi yang sebelumnya kita rasakan. Kalau waktu itu kita ngerasa ditekan gitu ya, terus itu mempengaruhi kita setelah udah selesai situasi itu tuh kita masih kepikiran gitu. Tapi di saat kita udah validasi apa yang kita rasakan di saat itu, habis itu kita udah lega aja, plong aja gitu, karena tadi udah divalidasi perasaannya. Jadi Budara saat ada pertanyaan itu sadari dulu, oke, aku kesel kalau ditanya gini, oke, tapi aku bisa jawab dengan humor aja, abis itu ya udah selesai sampai situ aja. Gitu. Oke, jangan sampai banting ya, kayak tadi kan sudah dilarang ya, membanting-banting barang, apalagi barang orang yang dibanting ya. Iya. Barang orang lagi. Iya, panjang nanti kita harus gantiin ya. Oke. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bunda Sabila. Sering kepikiran dan suka sedih. Misalnya kalau sering lihat test pack negatif, terus lihat sahabat yang nikahnya baru langsung hamil. Ini yang tadi Ibu sempat sampaikan. Omongan orang lain dan juga keluarga. Kadang memilih untuk tidak peduli dan juga kadang menghindar. Apakah hal tersebut termasuk coping yang negatif? Terima kasih. Oke. Gini. Kalau menghindar dan memilih tidak peduli, sekarang tadi kan saya bahas respon perilaku itu adalah unwanted behavior, adalah perilaku yang sebenarnya kita tidak inginkan. Sekarang Bu Sabila bisa tanyakan, sebenarnya Bu Sabila sebenarnya pengen atau enggak menghindarin orang itu, atau sebenarnya pengen tetap berinteraksi, tapi nggak kuat dengan ucapan mereka, sehingga akhirnya memilih aja. Nah, kalau misalnya pengen tetap berinteraksi, terus nggak kuat dengan omongan mereka, ya itu bisa jadi sebuah coping yang negatif gitu. Akhirnya kita memilih menghindar interaksi dengan orang lain. Nah, gimana cara yang tepatnya? Di saat misalnya Bu Sabila bisa menyadari emosi dan pikiran apa yang muncul, terus diseimbangkan dengan realita yang ada, nah itu nanti kalau akhirnya hal itu biasanya itu akan mengurangi rasa cemas, takut, terus misalnya kita jadi nggak insecure, dan akhirnya kita jadi bisa lebih bisa bergaul lagi dengan orang-orang sekitar kita. Jadi sekarang tergantung Bu Sabila sendiri nih, sebenarnya hal itu memang jadi tindakan yang diinginkan atau sebenarnya tidak diinginkan. Gimana taunya tidak diinginkan adalah mungkin Bu Sabila pengen tetap berinteraksi tapi nggak kuat dengan omongannya. Itu berarti udah jadi tanda yang coping yang negatif kayak gitu. Tapi kalau memang sebenarnya emang ya udah nggak karena takut omongan mereka sih, emang lagi pengen batasi diri aja, ya berarti itu bukan hal yang negatif gitu. Ya. Karena memang masalah psikologis itu sangat subjektif ya Mbak Mesa dan Mas Rizal ya, bisa beda-beda gitu setiap orang apa yang dia alami. Jadi untuk tahu itu benar-benar yang diinginkan atau tidak, ditanyakan lagi sama diri sendiri gitu. Betul. Jadi memang kan kadar permasalahan setiap orang akhirnya berbeda-beda ya. Karena perspektifnya beda. Kenapa kita bisa beda perspektif saat menanggapi stres? Karena kita punya value yang berbeda-beda tadi itu gitu. Betul, oke. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Bunda Sabila. Kita lanjut ke pertanyaan Bunda Dalatika, dan sepertinya pertanyaan Bunda Dalatika ini hampir sama dengan pertanyaan
Bunda Dila di Depok. Pertanyaan, saya sudah menikah 4 tahun dan belum diberikan keturunan. Bulan Juni kemarin saya gagal inseminasi dan sejak saat itu ada rasa ketakutan ditinggal sama suami, apalagi hubungan saya sama mertua kadang kurang harmonis. Apa yang harus saya lakukan? Oke, Bu Dala ya. Oke. Kalau sekarang gini, coba diseimbangkan pikiran negatif tadi. Kenapa? Kan tadi takut ya, oke aku takut ditinggal suami, tapi coba cek realitanya. Sebenarnya suami selama ini mana tahu dia suportif gitu. Tidak menunjukkan sikap-sikap akan meninggalkan gitu. Karena kadang kita tuh cuma cemasnya tuh kayak nggak ada sebabnya aja. Karena balik lagi tadi pikiran negatif itu kan irasional dan berlebihan ya. Jadi coba setelah Mbak Dala validasi rasa takut itu, coba seimbangkan dengan realita yang ada. Oh ternyata suamiku suportif selama ini gitu. Oh ternyata suami aku nggak pernah tuh mempermasalahkan hal ini, maksudnya jadi hal yang bisa bikin konflik dan meninggalkan gitu. Nah, lalu kalau misalnya itu bisa membantu ya Budala ya, jadi seimbangkan dengan realita yang ada gitu. Nah, tapi kalau memang misalnya suami kurang suportif dan ternyata tambah lagi mertua kurang harmonis juga, Mbak Budala bisa coba menghubungi bantuan profesional karena saya tahu itu pasti rasanya sendiri banget gitu. Suami nggak dukung, mertua nggak dukung, dan yang namanya masalah rumah tangga itu kita nggak gampang cerita sama teman-teman dekat, bahkan sahabat kita, karena itu udah berkaitan dengan aib ya, aib keluarga gitu. Jadi kalau rasanya memang support sistemnya tidak ada, Budala bisa coba untuk menghubungi bantuan profesional, karena nanti di sana akan dibantu gimana caranya mengelola hal-hal yang bisa Budala kendalikan kayak gitu. Oke. Terima kasih Bu Amalia. Aduh, ini beneran ya pertanyaannya tuh masih banyak dan mohon maaf banget belum semua pertanyaan bisa kami jawab, tapi akan kami simpan, mungkin nanti akan kita kembalikan ke Ibu Amalia untuk bantu menjawab langsung ke audiens kita hari ini. Kami akan capture pertanyaan-pertanyaannya dan akan kami kirim ke Bu Amalia ya Bu ya. Nanti akan kita track dari data untuk kontak personnya, mungkin bisa dihubungi langsung. Baik. Terima kasih banyak. Bunda Amalia boleh memberikan kesimpulan sedikit tentang apa yang kita bahas hari ini? Oke, nah jadi Ayah Bunda, stres itu respon tubuh yang normal, tapi jadi masalah kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu, pertama kali muncul hal yang membuat kita tertekan dan terancam, hal wajar kalau ada emosi-emosi negatif itu, ya nggak apa-apa gitu. Terima itu, tapi habis itu kita harus tahu gimana cara ngelolanya. Kita mau fight atau flight, kabur gitu. Kita mau hadapi atau kita kabur. Karena di saat kita kabur, itu masalah tuh akan tetap ada gitu. Dan itu siklusnya yang tadi saya tunjukkan itu akan terus berjalan. Sehingga hal itu yang bikin stres berkepanjangan. Jadi stres mungkin tidak mempengaruhi faktor langsung ya penyebab hamil ya, tapi dia bisa meningkatkan resiko kita mengalami kondisi sulit-sulit hamil tadi gitu. Jadi dia nggak langsung memang, tapi dia bisa mendorong kondisi-kondisi yang membuat kita terkendala dalam program hamil kayak gitu. Jadi pilihannya ibu, bapak gitu mau menjalani perjalanan program hamil itu dengan stressful atau memilihnya untuk bisa mengelola stres itu sehingga justru jadi perjalanan untuk bertumbuh gitu. Jadi banyak belajar di perjalanan ini. Itu aja sih, Mas Rizal dan Mbak Mesa. Boleh tepuk tangan dong, Ini pembahasan yang seru sekali dan kalau dari kami sebenarnya senang banget karena ternyata banyak banget respon yang akhirnya mau sharing dan menyadari bahwa permasalahan psikologis ini juga sangat berpengaruh terhadap kesuburan karena mempengaruhi hormon dan ovulation dan lain-lain yang berpengaruh ke medis. Kita mau ngucapin terima kasih untuk ayah dan bunda yang mau sharing terbuka terkait kendalanya, langsung ngobrol sama Ibu Amalia juga. Sekali lagi untuk pertanyaannya akan kami catat dan kami akan kirimkan ke Ibu Amalia. Tadi sempat ada pertanyaan konsul online-nya, ada nomornya. Ya, boleh di mungkin Biro Psikologi Dinamis, Instagramnya ada. Langsung ke Instagramnya Biro Psikologi Dinamis. Oke, kalau gitu. Terima kasih Ibu Amalia untuk waktu dan kesempatannya udah sharing bareng, memberikan ilmu pengetahuannya supaya ayah bunda sangat-sangat insightful. Betul. Kita mau ngucapin terima kasih sebelum kita pamit ayah dan bunda untuk rangkaian hari ini tentang memanage stres.
Jangan lupa di Bocah Indonesia lagi ada flash sale. Ini di Tokopedia dan juga di Shopee untuk layanan di Bocah Indonesia. Boleh cek di Tokopedia dan juga di Shopee Bocah Indonesia. Jangan lupa. Yes, kita mau ngucapin terima kasih untuk untuk pendukung acara untuk Bocah Fertility Week 1 minggu pada kesempatan ini. Silakan. Dalam memperingati World Fertility Day yang jatuh pada bulan November ini, Bocah Indonesia berkolaborasi dengan OCBC NASP, Abbott dan Merck. Acara BFP juga disupport oleh Gracious Healthy Catering, Purifit, Organic Supply Co, Yogi Tea, Biro Psikologi Dinamis, Tangkuban Perahu Healthcare, Kelas Cinta, Artemisia Klinik, Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, Jejamu by Mustika Ratu, dan Manda Flora, serta media partner yang berkolaborasi dengan kami. Terima kasih untuk Kompas TV, Kiss FM, Berita 1, Tribun News, Nova, Nakita, Kido. Terima kasih untuk The Asian Parent, Hello Sehat, Her Story, Link Sehat, Diary Bunda, Weminak, Orami, Pop Mama. Terima kasih untuk Sajian Sedap, Para Puan, Teman Bumil, smartmoms.id, kanya.id, B-Voice, Magenta Radio, Pejuang Vaginismus, PCOS Fighter. Kemudian terima kasih untuk komunitas Bunda 1101, komunitas Bayi Tabung Indonesia, Ruang Mam, dan Ardan Radio. Jangan lupa ya Bunda, setelah ini masih ada rangkaian acara. Yang ini medis, langsung tanyakan sama Dokter Tiara dan juga Dokter B. Langsung ngobrol-ngobrol, nanti kita akan berpindah, jangan kemana-mana, jangan tinggalin webinarnya, langsung ngobrol sama pakarnya, ada Dokter Tiara dan juga Dokter B. Terima kasih kita ucapkan, saya Rizal. Saya Besa. Kami pamit untuk rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Semangat terus saya Bunda untuk berjuang. Bye, terima kasih Bu Amalia. Terima kasih. Ini saya langsung live ya? Oke. Ya, boleh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.